menjadi kokoh rumah tangga kita, menjadi kokoh bangsa negara kita. Saat ini mengadakan suatu acara yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bisa mengadakan acara yang mulia, singkat acaranya, sederhana acaranya, tetapi insya Allah besar barokahnya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk lembaga masing-masing di dinas atau di sekolah masing-masing. Yang kebanyakan di sini mungkin adalah istri atau ibu dari kepala sekolah. Ada yang ibu kepala sekolah, ada yang istri dari bapak kepala sekolah. Tidak banyak kenal di sini saya, apalagi pakai masker. Ternyata kalau dibuka kenal. Ada Ibu Novi, nah itu kenal saya, Ibu Novi. Ibu Sigit Daru. Kayak mana ya? Oh iya, tadi sepintas ya. Hafal karena memang pos saya ketika saya mengajar di Bondowoso, di SMK Bondowoso selama 10 tahun itu teman karib saya Pak Sigit Daru, dan pos saya di rumah Bapak Sigit Daru. Ya, jadi sangat terkesan sekali. Saya kadang diajak Pak Sigit menjemput putrinya waktu SD sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad itu diberi usia oleh Allah 63 tahun. 63 tahun Bapak. Dan beliau ini sehat dalam jasmaninya dan rohaninya. Nah, kita ini wajib untuk menyehatkan jasmani dan rohani. Dikala kita sekarang ini diuji dengan pandemi, dengan virus dan sebagainya, maka kalau kita menerapkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sehat. Bagaimana Nabi tidak sehat? Karena yang membimbing Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi yang kita ketahui, itu akan sehat. Jasmani akan sehat, jauh dari penyakit. Usia 63 tahun, Nabi itu sakitnya 2 kali. Padahal perang berapa kali? Tidak tewas di medan pertempuran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal wafat di atas tempat tidur. Sehat, tidak ada penyakit aneh. 2 kali itu sakitnya pusing. Ya, greges ketika menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu keringat dingin. Nabi SAW mengalami pusing, sakit pertama itu. Tapi tidak lama. Yang kedua, sakit Nabi itu menjelang wafat. Menjelang wafat sakitnya 18 hari. Tetapi selama 18 hari ini tetap beraktivitas, terutama sholatnya tetap dikerjakan walaupun sakit. 18 hari diganti pada waktu yang lain. Yang namanya ini sholat, tidak ada ganti-ganti sholat. Orang itu sakit, sekalipun dia itu terjadi kecelakaan, putus kakinya, tetapi ini nafas, pikiran, sadar, itu sholat. Sesuai dengan kemampuannya, gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, berbaring, terus begini. Nah ini, kalau ini memang sholat dijadikan kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit bukan rintangan, bukan ini ibadah pokok yang tidak boleh ditinggalkan selama nafas masih kita miliki dan ada kesadaran. Tetap sholat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bisa sholat. Dipanggil Nabi. Kalau ibadah yang lain itu malaikat Jibril datang. Muhammad, ini ada perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Jibril yang datang memberikan ayat ini. Zakat juga begitu, haji juga begitu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Umatmu Muhammad yang mampu itu wajib untuk naik haji. Itu Jibril datang. Tapi kalau sholat dipanggil Nabi. Dipanggil, berangkat mendengarkan langsung firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqimis shalah, dirikan salat 5 waktu ini. Sehat, makanya kita perlu sehat ini, sehat. Dan sekarang pertama, pola makanan. Pola dan tidak minum yang panas-panas. Tidak larang umatnya untuk meniup minuman, makanan yang panas, ditiup. Itu Nabi melarang. Kalau kita ikuti, berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Tidak meniup. Boleh kita ambil kertas atau ambil kipas, kita kipas. Dan ini sudah diteliti oleh dokter modern masa sekarang ini. Apa yang terjadi? Ini diteliti. Mengapa Nabi kita ini melarang itu? Udara yang keluar dari tiupan, ini diperiksa di dalam yang panas. Mulai sekarang dijauhi. Nabi sangat hati-hati dengan jantung, karena ini yang mengatur peredaran darah. Kalau sudah jantung ini lemah, apalagi ini tidak bisa apa-apa. Sampai Nabi itu tidurnya berbaring ke kanan. Nah, jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, kita awali tidur kita berbaring ke kanan. Nanti kita bergerak sendiri sudah waktu tidur itu. Jadi hati-hati dengan jantung. Kalau minuman ini sudah tidak panas, ya, Nabi SAW itu meminumnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan diminum 3 kali tegukan. Contohnya begini. Memang saya mau, Nabi itu mengajarkan kepada umatnya satu jenis saja. Ya, kalau ada empal, ya empal saja. Gak usah sate ayam. Ini kita tidak terlalu lapar. Kita gak bisa ya. Agak kenyang makan lagi. Kalau kita umat sudah kenyang makan lagi. Dan berhenti sebelum kenyang. Nabi itu berhenti sebelum kenyang. Kalau mengikuti Nabi, sehat. Dan seterusnya. Kalau kita amalkan Nabi. Apalagi masalah kebersihan. Orang mau sholat diajarkan wudu, berarti harus tahu bab thaharah. Tidak jaga kesehatan wajib, tapi yang paling penting rohani kita ini yang akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok dengan kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan. Orang yang sholat itu dapat nur. Ibu dapat satu titik dari huruf ba di awal Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Awal surah Al-Fatihah, awal surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dapat satu titik dari nur itu, ibu selamat dunia akhirat. Satu titik. Orang akan berwudu Bismillahirrahmanirrahim. Mau sholat ada. Nanti ketika kita ditimbang amal, satu titik itu masuk ke timbangan itu, berat timbangan kita. Satu titik itu banyak mendapatkan hitungan amal. Dengan satu titik cahaya itu kita bisa meniti di sirat dengan selamat. Dan orang itu masuk surga karena cahaya itu. Bagaimana bisa dapat cahaya kalau kita tidak pernah sujud? Terus kalau ibu-ibu bangun tengah malam mendoakan anak-anak, mendoakan murid, tengah malam ketika tahajud, berarti akan bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Partisipasi hadirin, atas nama penyelenggara kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang kemarin karena memang belum sempat di copy atau didatangkan, sehingga pada hari ini kami sudah mengcopy sehingga nanti ibu-ibu sudah menerima, artinya sudah sah menjadi pengurus PAW masa bakti 2000.